makan itu kan asal usulnya hukum makan itu jaiz, bukan sunnah. Makan bukan wajib, bukan sunnah, jaiz. Apa itu jaiz? Boleh, boleh. Makan boleh, nggak makan juga makan nggak dapat pahala, nggak makan juga nggak dapat dosa. Itu namanya makan. Satu, puasa wajib. Puasa wajib itu banyak. Yang pertama puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Puasa wajib. Puasa Ramadan ini wajib. Apa itu wajib? Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan wajib. Jadi puasa Ramadan kalau nggak puasa dosa. Dosa kalau nggak puasa. Kalau puasa mendapatkan pahala. Sebab kenapa? Allah nyatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Umat-umat dahulu puasa. Umat Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh semua puasa. Cuman umat-umat dulu bukan Ramadan. Ramadan itu khusus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Umat yang lain jarang Ramadan. Umat Nabi Adam puasa, lihat Nabi Sulaiman puasanya 1 hari puasa, 2 hari enggak. Nabi Daud selang-seling. Apalagi Nabi Isa puasanya setiap hari. Ini Ramadan. Yang kedua, puasa apa? Puasa qadha. Wajib di qadha. Kita dulu pernah nggak puasa, wajib qadha, dan sembarangan itu. Ya. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa orang yang dulu nggak puasa karena sakit, nggak puasa karena berpergian, atau memang sengaja dia tidak puasa, wajib di bulan yang lain, wajib diqadha. Wajib itu. Ya. Kalau nggak diqadha, wah dosa. Udah dosa dulu nggak ninggalin puasa, kan ada puasa. Ada yang dosa ninggalinnya, ada yang nggak dosa. Kalau sengaja amdan itu dosa. Tapi kalau karena uzur, ya, karena uzur syar'i nggak dosa, cuman tetap wajib qadha. Ya, tetap qadha. Orang sakit nggak kuat, malah begitu pas dibawa puasa malah tambah sakit puasanya, malah tambah berat puasanya, malah tambah masyakot puasanya, boleh buka, tapi tetap wajib qadha. Perempuan ketika itu waktu haid tidak wajib puasa kan, tapi tetap qadha. Perempuan nifas nggak wajib puasa tapi tetap qadha. Laki-laki yang sedang berpergian jauh kemudian tidak kuat, silahkan tidak puasa tapi tetap wajib qadha. Apalagi yang sengaja dulu sengaja tidak puasa, wajib qadha. Itu wajib. Yang ketiga, nazar. Sebab nazrun qada'un ramdanu. Nazar, apa tuh nazar? Nazar itu janji. Bosa saya nazar nih, kalau saya lamaran saya diterima kerja, saya mau niat puasa Senin. Alhamdulillah, ngelamar kerja diterima. Itu karena nazar, maka Senin itu jadi wajib karena nazar. Ustaz, kalau saya jadian sama si Anu, saya mau puasa. Alhamdulillah jadian. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah puasa ini selama ini saya putus nyambung. Kalau kira-kira jadi dan dia mau dibawa, mau saya nikah, saya mau puasa 1 hari, wajib. Manakala janjinya sudah berhasil, wajib itu qadha. Wajib itu nazar. Nazar itu perkara yang sunnah. Kalau perkara yang wajib enggak boleh. Saya nazar Pak Ustaz, kalau saya udah berhasil baru saya puasa Ramadan. Nah, itu mah enggak bisa. Nazar perkara yang wajib tidak bisa, harus perkara yang sunnah. Bagaimana kalau nazar perkara yang haram? Enggak boleh. Ustaz, saya nazar nih, Hari Idul Adha, Idul Fitri saya mau puasa, tetap haram. Ya. Ini nazar. Yang kedua, ya. Yang keempat, kifarat. Karena denda, puasa karena denda. Mana denda? Pertama, orang yang, misalkan contoh, orang yang sumpah
sumpahnya sumpah palsu, itu wajib dia bayar kifarat puasa 3 hari. Atau mempermainkan sumpah, demi langit, demi bumi saya bersumpah, itu tidak boleh. Kalau sumpah itu harus pakai wallahi, billahi, tallahi, karena udah sumpah nanti kan huruful qasami wahyal wau wal ba'u wat. Jadi boleh wallahi, billahi, nggak boleh pakai demi langit dan bumi, itu mempermainkan sumpah namanya. Kudu wajib itu dia bayar kifarat 3 hari berturut-turut puasa. Atau ada orang yang di siang Ramadan suami istri melaksanakan jima di siang hari, maka wajib bayar kifarat. Kifaratnya 2 bulan berturut-turut itu namanya puasa kifarat. Makanya pengantin baru di bulan puasa jangan dekat-dekat, takut nantinya kecebur. Kalau kecebur subur maka wajib bayar kifarat. Kifaratnya yang pertama itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak saumu syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Atau it'amu sittina miskinan, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Hati itu puasa ya. Yang ketiga, yang kelima, puasa apa? Puasa karena umaro. Umaro menganjurkan kepada kita puasa. Ini seharusnya kalau dalam keadaan saya itu begini nih, gurunya pemerintah nganjurin puasa. Merebahnya virus corona itu sebenarnya pemerintah kalau jeli menganjurkan puasa. Saya anjurkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita puasa. Kalau puasa kan mengurangi makan, betul. Yang kedua kata Nabi, as-saumu sehatun, puasa itu bagus itu. Rakyat Indonesia dalam keadaan situasi begini ini, saya anjurkan semua orang ya berpuasa. Yang pertama untuk menghindari wabah, yang kedua untuk memutuskan mata rantai, yang ketiga puasa itu orang kalau puasa nggak mudah kena penyakit. Itu hebat itu puasa tuh. Orang kalau puasa nggak mudah kena penyakit, karena Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka sehat. Puasa, apalagi sekarang kan masih bulan Rajab, masih boleh puasa ya. Puasa udah sabar dia. Iya sabar dia, apalagi udah sabar. Jadi Rajab boleh, Sa'ban juga Rajab sebulan, Sa'ban sebulan. Kata Nabi, siapa orang man shoma sya'bana nala syafaati, siapa orang yang puasa Sa'ban maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Puasa Sa'ban, puasa Sa'ban itu boleh sebulan. Puasa Rajab sebulan, Sa'ban sebulan, Ramadan sebulan, Syawal 6 hari. Itu puasa. Karena puasa itu insya Allah, orang kalau puasa itu insya Allah badannya kuat, badannya sehat, insya Allah, karena jaminan Nabi sumu tasihu ya Pak, wa antasumu khairul lakum, puasa itu pasti akan mendapatkan kebaikan bagi kamu. Di antaranya tadi kalau puasa kita ekonomi juga, kita nggak terlalu murad marid. Makan juga biasanya rokok 1 hari misalkan contoh 2 bungkus, kalau puasa minimal sebungkus, betul, karena siangnya nggak merokok tuh, betul nggak? Biasanya makan sehari semalam 3 hari, kalau puasa minimal 2 hari, kan mengurangi. Apalagi sekarang ini kudu ini kita nih ya, walaupun pemerintah misalkan contoh tidak mengumumkan puasanya, kita puasalah ya, supaya kita kekebalan terhadap penyakit. Sebab kenapa orang yang puasa itu insya Allah kebal dari penyakit? Sebab kenapa? Karena Nabi ngomong sumu tasihu, puasalah kalian, insya Allah akan kuat ya. Jadi itu di puasa ini kalau memang sudah pemerintah menganjurkan puasa, kifarat, nazar, qadha, ini puasa wajib ya. Bagaimana ayatnya? Nawaitu sauma Ramadan, nawaitu shauma Ramadan kalau puasa Ramadan. Kalau ini nawaitu shauma qadha Ramadan, nawaitu shauma nadrin, nawaitu shauma kifaratin, nawaitu shauma umaro ya, saya niat puasa karena ikut pemerintah.
Saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa qada Ramadan yang telah lalu, saya niat puasa nazar, saya niat puasa kifarat. Jadi nawaitu sauma Ramadan. Kalau Ramadan, kalau diganti kalau qada nawaitu sauma qada Ramadan. Qada i Ramadan. Nawaitu sauma nadrin. Nawaitu sauma kifaratin. Nih. Kan sedikit-sedikit puasa itu segini niat ini. Saya sejak niat puasa Ramadan. Paling sedikit sejak niat puasa Ramadan. Esok hari tahun ini itu sunnah. Wajib sejak niat puasa Ramadan. Ini segini nih paling sedikit. Nawaitu shauma Ramadan paling sedikit. Kalau sempurnanya nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanatilillahi. Jaku niat puasa Ramadan esok hari tahun ini fardu karena itu sempurnanya. Yang paling sedikit sejaku niat puasa Ramadan. Itu kalau Ramadan. Kalau qada sejaku niat puasa qada Ramadan. Sejaku niat puasa nazar, sejaku niat puasa kifar. Ini puasa-puasa wajib. Yang kedua puasa haram. Yaumul Id. Yaumul Idaini, Idul Fitri, Idul Adha itu haram. Yaumut Tasyrik, ya. Yaumut Tasyrik itu puasa haram. Tanggal berapa? 11, 12, 13. Gak boleh puasa. Atau Yaumul Syak. Yaumul Syak, puasa sak. Apa sak? Ragu. Ketika pas tanggal 30 Sya'ban ragu. Ini udah Ramadan apa belum? Udah Ramadan apa belum? Udah Ramadan apa belum? Nah itu puasa ragu. Ya. Atau tanggal 30 Ramadan, ini udah Syawal apa belum? Udah Syawal, udah Lebaran apa belum? Ini udah Lebaran apa belum sih? Udah Lebaran apa belum? Itu namanya Yaumul Syak. Ya, kalau Yaumul Syak nggak boleh itu, kecuali kalau kita yakin, ini yakin, saya ini masih Sa'ban, ini yakin masih Ramadan, nah itu Yaumul Syak namanya. Ya, itu puasa haram. Yang ketiga puasa sunnah banyak sekali. Yaumul Isnin, Yaumul Khamis itu puasa sunnah. Ya, yang kedua, yang pertama Yaumul Isnin, Yaumul Khamis. Atau Yaumul Bid. Yaum itu malam-malam yang apa bulan itu terang. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Tuh, Yaumul Bid namanya. Setiap bulannya tuh 13, 14, 15 kecuali Zulhijjah. Nih. Kan Zulhijjah tuh. Dia dari 14, 15, 16. Kenapa? Karena tinggal 13-nya haram. Jadi kalau kita mau Yaumul Bid, ketika pas bulan Dzulhijjah, mulainya jangan tanggal 13, 14, 15, 16. Sebab kenapa? Karena ini 13 masih hari tasyrik. Yaumul Sud. Ada Yaumul Sud. Yaumul Sud itu yauma hari yang malam-malamnya sudah gelap bulan purnamanya. Tanggal berapa? Tanggal 28. Ya, 28, 29, 3 fikuli syahrin tiap-tiap bulan. Jadi tengahan 3 hari, akhir 3 hari. Ya, bulan Hijriah, bukan bulan nasional. Ya, bulannya bulan Islam. Bulan nasional tanggal Januari 13 jangan. Ingat ya, bulannya bukan bulan nasional tapi bulan Islam. Nah, ini nih Yaumul Bid. Ya, banyak lagi. Muharram. Ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Asyura dan Tasu'a. Kalau Asyura tanggal 10 Muharram, kalau Tasu'a tanggal 9 atau Tarwiyah sama Arafah Zulhijjah. Ya, kalau Tarwiyah berarti tanggal 8, kalau Arafah tanggal 9 atau dari tanggal 1 sunahnya. Itu sunah.
ya, itu sunnah. Kemudian bulan Rajab sebulan, bulan Sya'ban sebulan, Syawal 6 hari, itu semua sunnah. Atau salang-seling, Nabi Daud puasa enggak, puasa atau Nabi Sulaiman puasa 1 hari 2 hari buka, itu puasa. Atau setiap hari silakan puasa kalau emang kuat. Setiap hari puasa kalau emang kuat silakan ya kalau kuat. Tapi kalau bahan mudarat jangan, makruh lagi tiap hari puasa ya. Tapi kalau kira-kira Pak Ustadz saya perasaannya tambah enak tuh kalau puasa tiap hari, silakan. Tapi jangan ngeganggu, jangan gara-gara tiap hari puasa kemudian nggak nuntut ilmu, jangan gara-gara tiap hari puasa kemudian nggak kerja. Nah, kan kerja wajib, puasa tiap hari sunnah. Silahkan saja ya puasa tiap hari kalau sunnah, tapi tetap hari yang diharamkan jangan puasa. Puasa makruh, puasa hari cuman menentukan Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat doang puasa, Ahad doang, Sabtu doang puasa, Ahad doang puasa, itu haram. Sunnah, bukan haram, makruh. Idza tasalla bima qablahu, kecuali kalau disambung dengan hari sebelumnya. Ya, Kemis sama Jumat. Saya niat puasa Jumat tok, makruh. Saya niat puasa Sabtu tok, makruh. Kecuali kalau disambung bima qablahu wa bima ba'dahu, hari sebelumnya atau hari sesudahnya, itu puasa makruh ya. Nah, ini saja dulu pengajian kita mengenai masalah tentang puasa. Nanti kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan ini diperhatikan tentang puasa-puasa wajib, puasa haram, puasa sunnah, dan puasa makruh. Mudah-mudahan kita bisa memaknainya, bisa mengetahuinya, bisa mengerti. Jadi kalau kira-kira Idul Fitri nggak boleh puasa. Ah, Pak Ustadz saya mau ngodok nih, tapi ngodoknya tanggal 1 Syawal, nggak boleh, karena itu haram. Ustadz saya mau kodok, tapi puasanya puasa tasyrik, nggak boleh. Ustadz saya mau puasa Senin Kemis, kan saya biasa puasa Kemis, kemudian bagaimana kebetulan hari tasyrik ke Senin, nggak boleh tetap ya. Nah, ini saja dulu, barangkali ada nanya silakan. Jangan malas saya, Mas. Nanya. Jangan malu. Cewek, silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Oke, mau nanya, kan kalau cewek ada itu ya, ada batalnya itu kalau bulan Ramadan. Itu diganti nggak setelah bulan Ramadan selesai? Bagus. Perempuan lagi head kan nggak wajib puasa, lagi nifas nggak wajib puasa, tapi wajib dikodok di bulan-bulan lain seperti Syawal. Bahkan misalkan contoh lagi puasa tiba-tiba keluar head, batal puasanya, wajib dikodok di bulan Syawal. Yang penting kodok tersebut sebelum datang puasa lagi. Kalau misalkan Neng dulu bulan kemarin misalkan contoh nggak puasa nih, sekarang belum bayar, cepet-cepet bayar ya, jangan sampai nanti terlambat. Kalau terlambat masuk lagi ke bulan Ramadan yang baru, itu nanti kena denda. Artinya bayar fidyah 1 hari 1 mud. Puasa wajib, bayar fidyah wajib.
Atau dulu misalkan contoh di kita 3 tahun yang lalu, ya Allah Pak Ustadz saya enggak kodok, lupa. Ingat ini sekarang 3 tahun yang lalu 2 hari, berarti 2 hari kali 3 berarti 6 mood. Puasa mah tetap 3 hari, cuman moodnya tergantung lambat. Kalau lambatnya 5 tahun berarti 5 mood 1 hari. Paham ya Neng ya? Jadi misalkan contoh Neng dalam keadaan head nggak wajib puasa, tetap wajib kodok kecuali sholat. Kalau sholat mah nggak wajib kodok, ya. Kalau puasa mah wajib. Bagus. Ya. Oke, maksudnya kalau misalnya dulunya belum tahu gitu, kan dulunya nggak tahu, nggak ngaji jadi nggak tahu. Ya. Terus sekarang udah tahu itu apa yang dulu udah diganti? Tahu, tetap. Ya. Karena udah tahu tetap. Sekarang udah tahu kan. Nah, jadi tetap bari itu ngoronya bagi bari apa namanya? Bari Senin Kemis. Bari Senin Kemis, tahu nggak Senin Kemis? Tetap, tapi niatnya jangan Senin Kemis. Saya niat puasa kok kodok. Tapi Neng kan dulu misalkan jadi waktu head ya begitu. Jadi belum tahu, sekarang udah tahu, tetap. Ya, begitu. Ya kecuali kalau misalkan contoh baru masuk Islam, belum tahu, ya. Ya, paham ya? Ya, jadi kalau istri jangan bertubuh di siang hari, karena denda tuh. Hati-hati. Kalau malam boleh, malam boleh, cuman nanti mandinya yang bagus jangan setelah subuh, sebelum mandinya. Bersetubuh malam, cepat-cepat tuh mandi. Jangan sampai udah subuh baru mandi, takutnya kalau udah subuh mandi takutnya kemasukan air ke dalam kuping, telinga, bisa batal puasanya. Makanya makruh hukumnya mandi junub habis fajar. Sunahnya sebelum fajar. Paham ya? Nggak ada lagi nih? Ada lagi. Ada satu lagi. Ada lagi. Ada. Ini dari Susilo. Ini kan kita puasa, terus kita pengen sholat. Sebelum sholat kita kan wudu dulu. Itu kita kumur-kumur gitu. Akhirnya masuk kan otomatis masuk, itu batalin apa enggak? Kan yang batal itu masuknya ke dalam rongga. Kalau ke dalam mulut mah belum masuk, jauh itu sudah tenggorokan sini nih. Sini nih sudah tenggorokan, sudah masuk ke dalam lak-lakan, sudah ke dalam lak-lak. Kalau masih di luar lak-lakan itu belum rongga. Ada lak-lakan kan? Kalau sudah masuk lak-lakan itu namanya udah masuk rongga. Kalau kumur-kumur kan kita masih dalam mulut. Keluarin, belum, nggak batal. Hah? Enggak, kan masih masuk mulut. Mulut makan belum rongga. Kita wudu masuk mulut enggak? Kumur-kumur. Jadi kalau orang yang puasa bukan berarti nggak boleh kumur-kumur. Boleh, cuman yang nggak boleh ditelen. Ya sisa air kan masuk ke dalam mulut tuh. Kami enggak. Ya kalau misalkan contoh, ya nih jangan ditelen. Ya boleh kita ambil. Paham ya? Ambil begitu tuh. Atau apa begini? Ya, betul. Jadi kumur-kumur boleh ketika wudu, cuman jangan terlalu melampaui batas. Kalau kumur-kumur, bagaimana kalau misalkan contoh kita kumur-kumur, hati-hati, betul, keceplosan. Nggak apa-apa kalau memang yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kumur-kumur, hati-hati keceplosan, nggak apa-apa kalau pertama. Dengan syarat nggak sengaja. Tapi kalau yang keempat, sedangkan yang keempat kan hukumnya makruh tuh. Keceplosan batal karena melampaui batas. Jadi kalau itu air keceplosan ke dalam rongga batal dengan syarat melampaui batas. Melampaui batas sampai keempat kalinya berwudu kemudian masuk keceplosan batal. Atau kita mandi sholat Jumat kan kita sudah mandi tuh.
Ya, sunnah cukup, semua basah udah cukup. Ini mah enggak, udah basah semua, lumayan nih, seger juga nih kalau mandi nih, lanjutin lagi mandinya, padahal udah beres mandinya, lanjutin lagi pengen seger, keceplosan masuk, batal. Karena tadi, atau dia ngerendam mandinya di bak, itu kan melampaui batas, kentut, batal. Paham ya? Itu nanti kita akan belajari. Sampai sini dulu ya, wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin amina mimman nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf. Lamma shif'ana minal bala'i wal waba'i wal amrad wal dha'wan wal qital wal mihan wasyarra wal dharra'i ma la yakshifu ghairuk. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.